Hai. Halo semua. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Yuhu. Selamat datang di episode kedua Dailogy.id. Yeay. Gimana Mai lo WFH? Apa tuh WFH, kan gak kerja? Oh iya. Oh iya. WFC. Working from campus. Apa sih maksudnya? Salah dong. SFH. Study from home gak sih? Iya dong. Kalau lo ngapain Kom? Lo nggak work dan nggak study? Ya, gue tetap SFH. Sleeping from home. Lu gimana Pi? Lu apa? WFH lah, harus Sabtu Minggu aja gue kerja. Oh mantap. Tapi kan Sorry bukan ya. rumah lu. Oh iya sorry, gue WFK. Working from cost. Iya, working from home. Iya, kalau gue sih masih tetap kerja. Kantor gue diliburin operasionalnya, tapi kan kalau kerja tetap kerja dong. Apa sih maksudnya? Iya. Tetap kerja dimanapun kita berada, kapanpun. Ya kerja ya kak. Kerja. Kantor gue sendiri nggak tahu sih, masuknya belum tahu kapan. Dengar-dengar aku tunggu vaksin kan? Dengar masuknya vaksin dulu. Masuknya sampai ketemu vaksin. Iya. Tahun depan. Belum tentu juga tahun depan gak sih? Parah banget. Oh iya ya udah, ayo guys semua berdoa dulu ya guys. Kita emang ini kan. Kita. Upi gimana WFH-nya Jamblang? Oh iya, gue masih kerja. Cuma ya sebenarnya gue kan di kosan ya sendiri. Enggak, maksud gue ada teman kosan juga. Gitu. Cuma kan gue sehari-hari ya emang sendiri di kosan dan itu bosen dan Terus lo ngerasa sepi berarti selama ini? Selama ini maksudnya pas WFH dan selama ini. iya, enggak WFH juga gue merasa sepi. Kalau lo gimana? Kalau lo kan WFH bandel nih, masih sering keluar-keluar. Oh wow, enggak. Gak salah lagi. Enggak, sumpah gue di rumah, jangan gitu dong, ntar gue di Lalu kan juga kalsut BSD kemarin. bareng lo juga ya. Nggak, gue kalau WFH punya, kalau di rumah gue kan gue masih ada kakak gue ya, yang meskipun gue juga jarang berinteraksi juga. Tapi setidaknya gue nggak sendiri kayak lo sih Pi. Family issue guys. Sial. Nah, yang gue khawatirin justru ya waktu lagi WFH itu, jadi kan pekerjaan gue kan kayak research untuk materi-materi gitu, karena kan yang gue kerjaannya berhubungan sama nyari-nyari konten gitu deh. Terus katanya kalau lo keseringan untuk dalam situasi yang sendiri itu justru meningkatkan chance lo buat kayak ngerasa stres gitu gak sih? Kayak sekarang yang gue tahu selama WFH ini, yang gue denger ya, katanya sih banyak orang yang juga ngalamin stres, gak cuma karena sendirian, tapi karena mungkin rutinitasnya itu doang gak sih? Kayak di rumah cuman di rumah doang, buka laptop, terus paling jalan-jalan cuman antara kamar, ruang makan, kamar mandi, dapur, lama-lama tiap hari kayak gitu berulang. Jadi lama-lama mungkin juga mereka stres gak sih? Kayak maksud gue faktornya bukan cuman lo sendiri doang di kosan, tapi mungkin karena rutinitas lo yang mungkin berulang terus, itu juga bisa meningkatkan stres yang lo alamin. Nah, itu menarik sih, Mai. Jadi, gue kan sering berinteraksi juga sama orang lewat dunia maya virtual gitu kan, gue juga masih sering. Nah, justru dari situ kan tadinya masuk kantor, kerja dari 9 to 5 gitu. Terus dengan pekerjaan yang kayak emang mereka udah jelas bahwa lo pagi mungkin untuk yang udah berkeluarga nyiapin makan buat keluarga, buat anak, nyiapin anak buat sekolah gitu, terus berangkat kantor, pulang sore ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak gitu kan. Nah begitu di WFH itu berubah gitu kan, justru jadi yang kayak jam kerja sama jam nggak kerja yang berhubungan sama rutinitas rumah itu kecampur gitu. Nah itu justru malah meningkatkan juga tuh stresnya mereka. Nah sebelum lebih jauh nih, sebenarnya emang apa sih stres itu? Nah gini aja Kom, lo pernah gak ngerasa stres? Yang kayak gimana dulu nih? Stres sebenarnya kayak gimana sih? Sebenarnya yang gue tahu, stres itu tuh suatu keadaan yang muncul ketika lo itu nggak bisa
menyesuaikan diri lo dengan tuntutan yang datang dari orang lain ataupun lingkungan tempat lo tinggal. Jadi lo tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang ataupun situasi sekitar lo, sehingga lo merasa diri lo tertekan gitu loh. Ya, dan si tekanan-tekanan itu biasanya justru membuat semacam ancaman buat diri lo. Tanda kutip adalah ancaman buat diri lo. Makanya kalau biasanya orang sering bilang itu respons fight or flight. Apa tuh Kak flight or fight itu? Fight or flight itu biasanya umumnya kita pakai untuk menjelaskan suatu keadaan, respons dari diri kita untuk menanggapi kayak tadi tuntutan atau ancaman situasi yang terjadi di sekitar kita gitu. Kayak kalau misalkan fight ya berarti lo secara langsung menghadapi si sumber ancaman tersebut gitu. Kalau flight ya lo step back dan menghindar dari ancaman tersebut gitu. Nah, kalau yang tadi gue tanya, lo pernah nggak ngerasa stres? Gue stres pernah pas sebenarnya pas baru-baru masuk ke kerjaan dulu sih. Karena kan kayak beda banget gitu loh. Dulu tuh kalau misalnya pas di kampus gue kayak sering yang ngobrol dan lain-lain kayak gitu. Terus pas udah masuk kerjaan gue tuh yang bener-bener kerja sampai lo tuh bener-bener nggak bisa bahkan megang HP aja tuh nggak bisa, dan itu tuh ngebuat gue kayaknya lo bohong deh. Oh my god, kok gue bohong? Biasa snapgram soalnya di kantor. Itu udah berikutnya Kak. Pas baru-baru tuh gue bahkan nggak megang HP aja tuh gue nggak bisa gitu loh. Terus kayak semuanya tuh hening banget di kantor gue, jadi tuh perubahan lingkungan gue yang cukup drastis deh. Dan gue kayak ngerasa jadinya tuh ke drain banget gitu loh energi gue. Padahal mungkin kalau dibandingin sama sekarang, gue balik dari kantor dulu kayak maghrib gue udah balik. Kalau sekarang kan gue lebih malam lagi. Cuman gue ngerasanya tuh dulu itu gue lebih capek banget gitu. Menurut gue itu stres yang gue alamin sih. Iya. Berarti karena banyak beban kerja dan itu tadi perubahan lingkungan gue yang jadinya gue masih dalam masa transisi kali ya. Nah, kalau ngomongin adaptasi kan itu benar-benar tuntutan yang cukup jelas juga ya. Ada beban ke lo untuk lo bisa ngikutin sesuai dengan apa yang lingkungan mungkin anggap normal, dan itu sesuatu yang harusnya berjalan demikian. Nah, tapi ternyata ngomongin stres itu juga bukan berarti yang isinya tuh negatif karena lo punya beban gitu. Karena kalau ngomongin stres juga bisa berarti lo ngerasa stres ketika lo nggak punya beban. Punya beban banyak salah, nggak punya beban salah ya Kak ya. Tapi itu benar banget sih. Dulu gue tapi itu benar-benar maksud gue kayak gue ngerasain itu ketika nggak ada beban. Justru gue ngerasa kayak aduh, apa sih yang harus gue lakuin gitu. Sampai stres sendiri, sampai bingung sendiri gitu. Karena yang awalnya kuliah gue masuk jam 8 pulangnya juga nggak tahu, bisa malam, bisa enggak, lo kan baik. Lo jam 6 udah harus pulang, Mai. Ya, pokoknya dengan rutinitas yang biasanya jam 8 gue udah ke kampus, terus jam 12 gue masih kuliah, dan jam 4-an gue selesai kuliah masih harus nugas sampai malam. Itu kan kayak udah runut kan, kayak maksudnya udah terbiasa diri lo untuk melakukan aktivitas-aktivitas gitu. Terus tiba-tiba corona ini belum lulus Kak. Karena corona ini ini kuliah S2 maksudnya Kak? Iya, S2. Oke. Iya, sorry Kom. Gue gak relate Kom. Udah lah, gak usah dimasukin. Harus banget selalu di bring up ya kalau gue belum masuk ya. Terus kayak tiba-tiba harus perkuliahan jarak jauh yang harus dilakuin di rumah dan cuma bisa lewat Zoom, lewat virtual doang kuliahnya. Itu tuh kayak ngerusak rutinitas yang udah biasa dilakuin sama gue kan, yang biasanya jam 8 gue udah di kampus, berarti yang jam 6 gue udah bangun, udah harus siap-siap. Ini tuh kayak jam 6 gue masih bisa tidur lagi, terus kayak bangun ya sebangunnya gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah Mahmud. Lanjut. Kayak awalnya mas tenang ya, kayak ya Allah gak capek gitu kan. Tapi lama-lama karena cuman virtual, maksudnya kayak tiap hari jadinya jamnya juga gak nentu. Kayak tergantung dosennya kan, bisa mau mulai kelas jam berapa, karena dia pun punya kesibukan lain karena di rumah, jadi harus jadi seorang istri dulu lah, atau harus nyiapin makan anaknya dan segala macam. Jadi jam belajarnya juga ya suka-suka dosen. Kayak bisa aja tiba-tiba jam 10 pagi gue udah kelas, atau bisa aja jam 4 sore gue baru mulai kelas. Gimana gue harus ngapain selama nungguin gitu kan. Sampai akhirnya kayak lama-lama di sebulan terakhir kan kuliah udah selesai. Terus kayak gue ngerasa kayak ngapain lagi anjir, kayak ya udah selesai, jadi lu udah gak ada kuliah maksudnya? Semester 2-nya udah selesai. Terus sekarang kan lagi nunggu semester 3 kan. Nah di jeda waktu ini tuh kayak
gak tahu gitu loh mau ngapain, tapi di rumah juga nggak ada kerjaan lagi sampai udah bener-bener nggak tahu lagi mau ngapain. Gue tuh sempet kayak mau ngapain lagi juga bingung gitu loh, kayak masa gue rebahan mulu, terus jadi malah stres sendiri gitu, kayak kok gue gini banget ya, kayak nggak ada gunanya banget. tapi maksud gue sampai ngerasa kayak gitu loh, kayak sampai ngerasa takut, aduh kalau gue rebahan mulu teman-teman gue di luar sana pada produktif nggak ya, ntar gue bego sendiri gimana, yang kayak gitu tuh muncul gitu sampai, tapi gue juga nggak mau melakukan apapun. Jadi lo ngerasa takut lo dogol sendiri, tapi lo juga nggak mau ngelakuin apapun. Nah iya, tapi kalau banyak mau emang manusia ya Kak. nggak pengen melakukan apapunnya itu Karena terjadi karena guenya sendiri udah negatif, ngerti nggak sih? Kayak gue ngerasa kayak gue nggak berguna, atau kayak apalagi yang bisa gue lakuin gitu loh. Jadi iya, karena kebanyakan takutnya, jadi gue malah jadi takut buat ngelangkah gitu loh. Itu deh main-main, apalagi kalau misalnya lu lihat-lihat di sosmed gitu, maksudnya kayak lu ngeliat temen-temen lu pada produktif gitu kan Kak, terus kayak lo kan ngeliatnya cuma Korea doang. jangan dibilangin dong. Baca aus. Enggak, jadi kan kalau misalnya kalau ngeliat kayak snapgram temen lo, kayak temen-temen lo kan Produktif kesini pandemi. iya, bahkan di tengah pandemi pun dia bisa lebih produktif malah gitu kan, sedangkan gue di sini ya gitu doang gitu kan, terus itu malah bikin kayak anjir gue ngapain aja, Jadi beban gak sih buat jadi lo? beban juga sih jatuhnya. Kok gue nggak bisa seproduktif teman-teman gue gitu kan? Emang salah sih ya banding-bandingin juga tuh, Ya, nggak tapi sih? banding-bandinginnya itu juga terjadi sebagai hasil dari stres yang lo alamin gak sih? Jadinya kayak lo pengen ngebandingin diri lo dengan niat tadinya kali kalau gue ngebandingin diri gue sama yang lain, gue merasa diri gue lebih Termotivasi gitu ya. termotivasi, atau ternyata gue lebih produktif dari orang, ternyata tidak. Ketika gue Kebalikan ya membandingkan, Kak. ternyata kok gue semakin merasa tidak produktif dibandingkan orang-orang. Nanti kita bisa ngomongin juga tuh kenapa lu bisa stres, ya nggak sih? Nah kalau ngomongin stres itu sendiri, lo juga perlu mengenali, nggak cuma ketika lo ngerasa ada beban, ada apa namanya tadi tuntutan, ancaman dari luar yang benar-benar menekan lo, menjadikan itu sebuah tekanan buat lo, tapi juga ketika lo emang ngerasa lo lagi nggak ngapa-ngapain, lo lagi nggak bisa ngapa-ngapain, lo lagi nggak punya apapun yang bisa dikerjain, justru bisa juga menyebabkan stres ke lo. Karena jadinya itu beban yang baru, beban yang lo ciptain sendiri. Beban yang kita ciptain sendiri, benar Bang. Tapi gini, jangan salah juga kalau ngomongin stres itu adalah sesuatu yang bentuknya negatif. Kayak misalkan gini, gue orangnya kan suka dikasih spotlight. Enggak, biasa kamu kan center kamu Kak. Enggak, maksud gue gini, gue tuh orangnya cukup seneng ketika bisa ngomong gitu. Nggak harus ngomong di depan banyak orang, tapi yang penting dikasih ruang buat ngomong juga gue cukup seneng. Nah, sekarang ya Kak. Kayak sekarang seneng banget nih. Makanya dari tadi gue diam nih untuk yaudah lo berdua nih ngomong. Kalau udah gue habisin. Oke, mantul. Nah, waktu kita kuliah dulu, gue tuh sempat ikut ya kayak komunitas-komunitas gitu deh yang memberikan gue kesempatan buat banyak kayak ngomong, sharing gitu-gitu. Nah, itu menurut gue justru bentuk stres yang mendorong gue buat jadi lebih produktif. Karena jadinya gue kayak ngerasa gue di-push, tapi jadinya gue ngerasa dengan begitu gue bisa nih. Jadi lu merasa tertantang ya ibaratnya. Iya, jadi tantangannya justru bukan keadaan yang menantang gue, tapi gue yang kayak yaudah gue tantang aja gitu aja. Berarti itu balik lagi ke gimana kita mengolah si stres itu sendiri gak sih? Kayak stresornya sendiri gak sih? Kayak bisa aja ketika mungkin lo emang tertarik sama tantangannya, istilahnya tantangan yang datang ke lo, bisa aja tantangan itu bikin lo lebih semangat lagi dan nerima si tantangan itu supaya lo bisa mengalahkan tantangan itu gak sih? Kalau tadi kan Upi kan karena dia ditantang ibaratnya, maksudnya ada keadaan yang justru menantang balik. Nah si keadaan itu kan lo mengharuskan lo untuk ngomong di depan ya di suatu forum gitu kan. Nah itu kalau gue dikasih tantangan kayak gitu, gue akan ciut karena gue orangnya nggak suka ngomong di depan. Jadi memang suka ngomongin orang di belakang. Ketika disuruh di forum gue ciut. Coba disuruh jadi belakang. Wow. Ya berarti balik lagi emang keadaan atau si stresor tuh apa ya, suatu hal yang bisa memicu untuk memunculkan stres itu. Nah, stresor itu bisa aja satu keadaan yang sama tapi
untuk satu orang itu buat Upi gitu ya, itu akan jadi hal yang positif. Tapi kalau untuk gue akan cut dan gue akan menarik diri sendiri. Maksudnya gue akan menarik diri gue dari akan, orang lain gitu. Iya, gue akan fight untuk ketika ketemu keadaan itu gue akan fight karena gue belum berani untuk itu. Jadi satu stressor bisa beda-beda setiap orang. Nah, gue ada cerita kocak juga nih. Jadi waktu gue SMP, jadi kan waktu SMP kelas 3 SMP kelas 3 itu ya zaman-zamannya kayak apa trip study tour gitu ya. Nah waktu itu kebetulan trip kita adalah ke Bali. Jadi kan cukup jauh nih ya, Lampung ke Bali. Wow, naik apa Kak? Naik bis. Oh wow. SMA ya. Tapi kan kita dari Jakarta Kak. Sama aja jauh. Iya sih, tapi ini harus nyebrang 2 kali nggak sih? Gue nyebrang 2 kali pelabuhan dong gitu. Sorry nggak bisa naik pesawat bukan karena anak SMP juga sih ya, karena sekolah gue nggak mau ngemodalin aja gitu ya. Nah kocaknya tapi di sini jadi waktu kita kumpul kan pagi-pagi kita dikumpulin dong udah kayak pelepasannya gitu. Waktu gue sama teman-teman gue kumpul kayak kita kan beneran kayak happy kayak akhirnya kita mau pergi nih ya, mau jalan-jalan gitu. Nah ada satu teman gue yang ternyata dia tuh nggak bisa pisah dari orang tuanya. Oh gitu. Ya sebenarnya kasihan sih, cuma kayak kalau gue pikir gue kurang ajar juga. Kalau gue jadi waktu itu kayak kalau cengeng sih gitu dulu sih ngomongnya, kalau cengeng sih dulu gitu. Kalau gue dan teman-teman gue yang ngerasa trip ini kita benar ada kesempatan buat jauh dari orang tua, terus kita bisa cobain hal yang baru, jalan-jalan sama temen gitu kan, kita bisa ketawa-tawa, jadi sesuatu yang seneng buat kita. Tapi buat si teman gue yang satu ini, dia nangis, benar-benar nangis sampai nggak mau, dia hampir batal ikut. Tapi akhirnya dia tetap ikut dengan jadinya dia duduk sama guru. Gitu. Pengganti sosok orang tua. Iya. Berarti emang kayak tadi ya, berarti satu stresor atau satu keadaan yang bisa buat stres itu beda-beda gitu ya, setiap orang itu menghadapinya beda-beda. Bisa berarti sumbernya sama. Menurut lo adalah itu stres yang negatif, buat gue adalah stres yang positif. Tapi bisa juga menurut lo itu adalah sumber stres, buat juga, gue itu bukan sumber stres. Jadi bisa aja kayak yang menurut orang lain suatu kejadian itu buat dia stres banget, bisa aja sebenarnya kejadian itu menurut kita tuh kayak biasa aja. Nah perlu diingat kalau kita harus saling menghargai ya Kak ya. Gitu. Jadi jangan kayak tiba-tiba cocok teman lo cerita, anjir gue stres banget gara gini. Nah gininya itu tuh menurut lo kayak apa sih? Masa gitu aja stres? Tapi ya perlu lo inget kalau ya itu tadi kapasitas diri tiap orang dalam menerima suatu keadaan juga beda-beda. Jadi kayak sebisa mungkin kalau teman-teman kalian ada yang cerita, janganlah membandingkan keadaan lo dengan keadaan yang dia alami. Ya, gitu nggak Pi? Gimana menurut lo? Gue sih setuju banget. Tadi kan kita udah ngomongin stresor nih, apa aja hal-hal yang memicu kita stres. Sebenarnya ada apa aja sih penyebab-penyebab atau hal-hal yang bisa memicu kita merasakan stres itu sendiri? Oke. Kalau gue sih mau ngomong pasti beban. Beban ini bisa jadi adalah beban kerja yang itu sangat umum lah ya. Paling umum buat gue sekarang adalah beban kerja. Kayak misalkan gue jadi menjelekkan diri gue sendiri ya. Gak apa-apa Kak. Habis itu tapi jangan lupa diroketin lagi dirinya. Kasih spotlight lagi. Kayak misalkan gini, kalau ngomongin beban kerja, gue anaknya cukup suka juga untuk ngerjain sesuatu yang di luar kemampuan gue. Karena menurut gue ya, gue bisa belajar challenging, belajar hal baru gitu. Cuma jadi ketika too much buat gue, dan yang diekspektasikan juga tinggi banget gitu. Nah itu benar-benar beban yang benar-benar jadinya sesuatu yang tadinya positif itu berubah jadi negatif buat gue, karena jadinya ekspektasi orang ada, bebannya juga ada, benar-benar real juga bebannya gitu. Beban kerja tadi ya maksudnya. Beban kerjanya ya, dan gue takut yang gue kasih yang gue lakukan ya nggak maksimal aja gitu. Berarti bukan cuma beban dari lingkungan luar, tapi juga dari ekspektasi dan beban dari diri lo sendiri nggak sih? Dari dalam diri gue juga ada. Banyak sih faktor lain selain beban kerja, mungkin juga kayak pertemanan. Wow, pertemanan ini sangat beban guys. Toxic friendship. Oke. Kamu dan aku. Ya bisa aja, misalnya kita bertiga nih,
gue merasa nyaman sama lo berdua, tapi belum tentu bisa jadi lo berdua nyaman sama gue gitu kan sih. Kok lo tahu sih, Mai? Kalah ini semua. Ya lo tau lah gue gak nyaman sama siapa, Mai. Kok jadi curhat? Terus Mai, apalagi Mai kira-kira? Atau stres ketika lo mau UN buat anak-anak SMA, itu juga stressing gak sih? Kayak belajar buat UN selama 3 tahun lo belajar, emang lo ngerti apa yang bakal di UN-in? Enggak kan? Tapi sial banget nih orang. Tapi bener sih. Karena gue pun waktu juga gak kita paham. zaman SD kan kita masih ada, kita US, ujian sekolah waktu SD, ya nggak sih? Kita satu angkatan nggak sih SD? Iya dong. Nah, ngomongin masalah UN, kita coba deh ngomongin dari zaman kecil. Waktu kecil apa sih yang bikin lo stres? Jauh ya kan dari UN. Soalnya waktu kecil itu ujian kita adalah TAU kalau gue. Gue ujian sekolah dulu. TAU dia namanya. SD itu TAU, tahu TAU. Sorry Beda guys, pulau. beda pulau. Lagi, nah Dari kecil tuh maksud gue dulu. Dari kecil segimana Kak Oh, kecilnya? Dari SD aja lah, TK emang lo udah. TK Gue kalau TK gue bikin orang stres sih kayaknya. Gue TK pernah cerita, gue pernah punya cerita waktu TK. Jadi waktu TK gini, ada satu keterampilan yang kita untuk kayak ngelatih apa namanya, ya sebutannya motorik halus lah gitu. Kayak ada gambar, terus kita diminta tempel-tempel ya? Nempel-nempel kertas ini, kertas. kecil. Iya. Gue lupa namanya itu apa sih? KTK, kerajinan tangan. Bukan, ada nama keterampilan itu lo. Oh, mozaik. Iya, kayak gitu. Jadi kita nempelin kertas-kertas kecil. Ya, tahu gue. Yang utlik gitu Iya, kan. lo tau gak sih itu gue stres banget. Dan lo tau yang gue lakukan apa? Gambarnya gue kasih lem, kertasnya gue taburin. Gue juga gitu, soalnya gue juga gitu deh. Tapi itu maksud gue merasa anomali, jadi gue merasa aneh sendiri karena teman-teman gue yang lain tuh kayak benar telaten, kayak nempel. Lo mengatasi stres lo. Iya, menurut gue cerdas. Yang guru gue lakukan gue coba. Apa? Gue dikasih kertas baru dan gue diminta ke meja guru. Karena kan itu apa namanya, tujuannya kan untuk melatih motorik halus kan Kak. Sebentar gue kasar. Lu masih motorik kasar. Lu tahu tuh paling kan motorik kasar, tapi gue juga gitu dulu. Iya. Menurut gue itu stres deh. TK loh. Gue lebih nggak inget sih gue apa. Oh lo nggak ini. Itu menyebabkan stres pada orang lain aja. Kalau dari cerita-cerita mak bapak gue sih gitu. Lu kemarin anak orang, lu ngambil. Ngejailin anak orang mulu sampai nangis soalnya. Ya Allah, kesian banget sih Maya jadi Tobat stresor. guys. Oke. Kalau SD Gue TAU sih. jadi kalau dulu gue SD itu bukan ujian sekolahnya, cuman pas gue kelas 5 atau kelas 6, jadi guru IPS ya, dulu kan masih IPS ya. Bukan, kalau peta buta tuh masuknya kemana Kak? Lu tau peta buta gak sih? Tahu, tapi kan? gue lupa deh pelajarannya IPS. Iya, pokoknya pelajaran dan IPS. Iya, pokoknya pelajaran peta buta itu adalah pelajaran paling stres untuk gue. Karena Lo harus ngapalin ya. dan guru gue tuh semenakutkan itu dulu tuh semenakutkan itu gitu loh untuk peta buta. Kalau misalnya lu ditanya, misalnya nih, jadi kalau mau pulang lu ditanya dulu nih, itu peta buta kan bener-bener buta ya? Maksud gue nggak bisa mungkin. kata gue dia blank doang kan, misalnya ditunjuk ini apa gitu, mati kan lu kalau nggak jawab. Gue nggak boleh pulang dulu. Itu Contoh nyata, gue dulu suka banget peta buta. Oh wow, gue sesuka itu peta buta. Gue sampai minta ibu gue buat beliin peta buta Indonesia sama dunia. bahkan gue Indonesia aja gue udah keringet dingin gue. Gue suka banget peta buta itu. Kenapa? Enggak tahu, menurut gue kayak challenging dan Anak suka tantangan. Oh iya, gue gak suka tantangan sih Kak. Terus jadi kalau misalnya lu lebih suka malah peta buta, jadi lu minta ibu lu beliin. iya. Terus lu tebak-tebak sendiri. Iya, jadi kan kalau lo ngisi peta buta, ya kan lo belajar dulu dari peta aslinya dong. Iya sih. Karena itu buat ngelatih lo inget atau enggak dengan yang ada di letak sini tuh apa, di sini tuh apa, ini tuh apa, segala macam. Jadi ya gue punya acuannya, ada peta Indonesia, peta dunia, dan ada peta buta Indonesia, peta buta dunia. Jadi tuh gue latihan sendiri. Bener, gue suka banget sih dulu peta buta. Enggak, gue enggak. Goodbye banget gue peta buta. Kayaknya bahkan gak belajar peta buta. Ih, sumpah kayaknya enggak deh. ih. Mai kasihan. Masa sih, coba ya teman SD-nya Maya ada gak sih dengerin ini? Coba ya dikonfirmasi. Masa sih dulu gak pernah belajar peta buta, guys? Enggak. Gue belajar bahasa Arab. Mbak, iya, kalau gue dulu SD-nya SD Islam. Iya kan. Gue SD negeri sih, jadi gak ada bahasa Arab.
Tapi ada agama, pelajaran agama sih ada. Kalau lu apa THU yang bikin lu stres waktu SD? Nggak THU ya dulu. Pikir ulang, yang bikin gue stres adalah guru gue sih. Karena dulu gue tuh anak yang seneng nanya, aktif nanya, kayak gue tuh orangnya seneng, dari dulu ya Kak. seneng nyari tahu gitu loh. Kalau gue nggak tahu, gue pengen tahu harus nanya gitu kan. Kelas 4 apa kelas 4 deh kalau nggak salah, pelajaran matematika, ingat banget gue nggak ngerti nih caranya. Gue nanya kan, udah dijawab nih sama gurunya kan, udah dong gue ngerti kan. Tiba-tiba gurunya ngasih soal nih di depan, kayak coba siapa yang bisa gitu kan. Gak ada yang mau maju, temen gue ditunjuk dia nggak bisa, ngerjain salah, akhirnya marahin kan dia, kayak kan tadi udah diajarin gitu kan. Nggak belum. Terus kayak nah, tapi emang ada bagian di pertanyaan itu yang masih gue belum ngerti, karena baru banget diajarin kan. Gue tanya lagi dong, kayak Bu tapi kok gini, kayak bagian mananya yang salah, karena yang gue rasa temen gue kerjain itu bener. Diomelin dong gue, kan tadi ibu udah tanya gitu, kan ibu udah jelasin gitu kan, kenapa nanya lagi gitu kan, kamu tuh banyak nanya deh. Jelek gak sih bro, maksud gue kan gue nanya karena gue pengen belajar, tiba-tiba digituin kan, kayak dibikin malu kan di depan kelas. Terus jadi kayak oke, habis itu gue nggak pernah mau nanya lagi sejak saat itu. Tapi itu jadi bikin gue stres gitu, karena yang biasanya gue gatel pengen nanya malah jadi bikin takut nanya lagi gitu loh, karena takut diomelin lagi, takut dibikin malu lagi di depan kelas. Jadi itu kayak itu penyebabnya yang tadi ya, kayak pengalaman di masa lalu gitu ya Kak, maksudnya. Ya, tapi udah sih abis gitu ngaruh sih ke ranking gue, karena kebetulan mohon maaf waktu SD mah rankingnya 1, 2, 3 mah masuk. Sorry gue juga sih tapi itu. Enggak sih. Justru gue yang enggak deh kayaknya. Sejak dimarahin gak pernah masuk 3 besar lagi. Dampaknya senyata itu ternyata. Jadi kayak wow, anak kecil udah stres. Kasian. SMP tadi gue udah tuh cerita si temen gue. SMP gue lupa ya. SMP gue ini guys, persiapan mau masuk SMA. Yang les apa tambahan gitu? Enggak. Jadi dulu tuh waktu gue mau waktu gue mau masuk SMA di kota gue itu kebetulan ada 2 SMA favorit yang benar-benar favorit, dan semua orang tuh pilihan 1 pilihan 2-nya pasti itu. Oke. Gitu. Nah, dulu itu satu kelas gue tuh hampir semuanya mau pindah bedol desa ke satu SMA. Dan gue kayak mikir, gue ikut mereka atau enggak ya? Karena kalau gue ikut, chance gue jadi lebih kecil. Dan lingkungan lu itu lagi gak sih? Nah, kalau menurut gue dulu, karena gue pengen, menurut gue udah kenal mereka, justru kayak wah kalau temenan sama mereka lagi udah enak gitu. Udah gak perlu adaptasi lagi. Gitu ya. Nah, tapi gue mikir kayak yang gue kepikiran adalah ya kalau gue ikutan nih, chance gue jadi lebih kecil. Akhirnya gue nyoba ke satu SMA yang satu SMA favorit lain yang nggak banyak yang milih, cuma dulu kayak nggak sampai 5 orang deh yang milih situ. Hah? Iya. Lu nanya satu-satu? Kelihatan dong, karena kan kita ini dong, kita kan ke guru dan kita share. Maksudnya kita jadi kayak tahu lu mau ke SMA mana, ke SMA mana, ke SMA mana. Terus akhirnya? Ya dapat gue. Terus ternyata di mana Bambang? Ya stresnya adalah karena gue peluangnya kecil. Karena peluangnya kecil. Tapi udah gitu doang, ternyata dapat happy ending. Oke, kalau sekarang gue nggak happy ending ya Kak. Nah, tapi gini, yang gue sih nggak tahu ya di SMA yang satu itu tuh kayak gimana. Tapi yang gue inget waktu gue tes yang di SMA ini, ternyata anak-anak yang masuk ke SMA itu adalah anak-anak dari SMP favorit. Yang hampir 90%-nya mereka kesana semua. Jadi SMP gue kan bukan yang favorit nih. Oke Kak. Levelnya agak beda. Jadi pas gue daftar itu tuh benar-benar anak-anak SMP favorit semuanya kesana. Jadi ya stres gue makin bertambah dong. Kayak gue tadi mikir kayak ya gue gak ada saingan nih dari sekolah gue. Ternyata dari saingannya benar-benar dari seluruh kota itu. Wah, anak-anak SMP dan benar 90% dari satu sekolah yang sama. Kayak udah mereka bedol desa aja. Jadi begitu pindah kayak teman SMP gue. Gitu. Jadi gue kayak anak baru aja sendiri. Lu sendiri emang enggak kan? Sendiri gue, benar sendiri gue dari SMP gue. Sendiri benar-benar satu orang sendiri dari SMP lo. Dari SMP gue. Oh ya? Oh wow. Gue masih SMA. Berberapa ya? Tapi SMP gue juga cuma bertiga deh dari SD gue. Karena
SD gue di Bekasi, gue kuliah SMP di Jakarta kan. Jadi bener-bener cuma 3 orang doang. Terus kayak ngerasa, haha, gue gak punya siapa-siapa di sini. Oh tapi kalau SD ke SMP iya gue juga gue lupa deh berapa. Cuman gue seinget gue di kelas gue waktu kelas 7 kelas 7 ya. SMP kan kelas 7 kan. Itu gue sendiri karena gue duduk di depan. Coba seorang gue mau duduk di depan gitu kan, karena gue nggak punya teman lagi Kak. Terus pas gue datang tuh kayak udah pada berdua-dua, ya udah gue duduk aja depan sendiri SMP. Nah tapi kalau dari SMP itu yang membuat gue stres adalah pas mau ke SMA itu. Jadi kan jadi gini, jadi bokap nyokap gue tuh kayak udah punya gambaran anak-anaknya itu mau sekolahnya di mana, SMP-nya ini, SMA-nya ini, kuliahnya ini. Sebenarnya mereka nggak matokin anaknya kayak kamu harus ini ya gitu, nggak. Cuma mereka pernah cerita mereka punya bayangannya kayak gitu. Dan kakak gue tuh mengambil semuanya gitu. Jadi dari SD ini ke SMP ini ke SMA ini sampai SMA nih ya. Adeknya nah jadinya pas waktu gue SD kan mungkin nggak terlalu gimana ya Kak, maksudnya udah ada kakak gue ini yang udah ada kakak gue ini gitu kan. Jadi gue nggak masuk tuh dari SD ke SMP, gue nggak masuk SMP yang diinginkan gitu kan, jadi pilihan kedua. Tapi gue masih slow, oh ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah SMP ke SMA kakak gue kan udah masuk nih SMA-nya yang diharapin lagi nih sama bokap nyokap gue. Terus pas gue mau masuk SMA gue kayak anjir lah, masa gue gak masuk juga sih gitu kan. Jadi gue tuh yang membuat gue belajar banget, maksudnya cukup mati-matian gitu loh supaya gue masuk ke SMA ini, karena gue ngerasa ya masa gue nggak ini sih. Itu adalah beban yang gue ciptain sendiri ya guys, maksudnya karena dari bokap nyokap gue pun juga sebenarnya ya udah dia terserah kamu mau masuk mana terserah kayak gitu. Cuman gue yang membuat diri gue stres sendiri gitu loh. Kalau gue nggak ngikutin kemauan orang tua gue, nanti gue nggak dianggap anak gitu. Iya, gue nggak dilihat ini anaknya siapa? Iya, anak siapa ini kok sekolahnya di sini kan? Enggak sih, cuman gue kayak pengen aja gitu loh, pengen aja gue gitu kan. Akhirnya lu masuk gak? Enggak. Enggak, sumpah ya, itu gue masuk. Kalau gitu sih semuanya. Kan dari cerita ini itu akan akhirnya gue masuk ya. Makanya kan tadi gue bilang kalau kan udah happy ending. Makanya tadi gue bilang coba ya sekarang gue nggak happy ending, karena meskipun gue udah membuat beban gue sendiri, terus gue udah belajar juga, dan menurut gue belajarnya udah cukup lebih dibandingkan kakak gue gitu. Tapi kalau masuk-masukan kayak gini kan kayak ada faktor X dan faktor laki dan lain-lain kan, dan ternyata faktor-faktor itu belum ada di gue gitu. Tapi jadi lu masih dianggap anak nggak? Masih, alhamdulillah dikit. Setidaknya di kakak gue masih ada gitu kan. Udah akhirnya gue juga nggak masuk SMA yang si satu SMA ini. Gue pilihan kedua lah jadi ibaratnya. Terus gue kayak sedih gitu, kayak anjir gue udah 2 kali nih nggak bisa kayak gitu. Nah itu adalah yang buat gue stres berikutnya dari SMA mau ke kuliah, karena gue masih ke bawah karena gue mau ini chance terakhir gue nih, kayak iya. Maksudnya buat ngebuktiin maksudnya kayak gue juga bisa nih gitu kan. Meskipun ya bokap gue juga kayak nggak kamu harus masuk sini ya deh, nggak kayak gitu. Kayak terserah kamu mau di mana kayak gitu. Cuman guenya yang kayak masa sih anjir satu aja gue nggak ada yang bener-bener sama gitu kan. Nah kalau ini happy ending kan gue masuk. Makanya gue bilang keberuntungan gue itu cuma untuk masuk gue kuliah sama pas gue keluar dapet sarjana. Sampai sekarang udah gak ada lagi keberuntungannya gitu. Gue juga udah pernah cerita di episode sebelumnya, waktu gue SMA mau ke kuliah, itu kan gue sempat dalam keadaan gak enak gitu kan. Nah itu beban gue adalah gimana caranya gue untuk bisa ngebuktiin bahwa pilihan gue tuh benar. Karena gak pernah ada track recordnya sebelumnya. Keluarga lo yang masuk situ maksudnya? Iya, keluarga gue yang masuk situ. Jadi beneran bisa atau enggak itu tuh jadi sesuatu yang gue harus bisa buktiin nih gitu. Itu menurut gue cukup jadi beban sih. Tapi yang benar-benar bikin gue stres banget waktu SMA adalah UN. Benar-benar UN di SMA adalah satu titik di hidup gue yang gue benar-benar kayak kalau gue nggak lulus, gue nggak tahu mau jadi apa. Gue gembel. Tapi lu pas masuk kuliah pun lu jadi gembel gitu kan sih bareng kita. Kayak gue ngerasa kalau gue nggak lulus SMA pada saat itu, menurut gue ya, gue kayak ngerasa gue udah nggak bisa apa-apa lagi kan. Padahal sebenarnya banyak opsinya kan, lo bisa ngulang atau lo bisa apa gitu. Tapi menurut gue itu benar-benar titik terstres gue di situ. Oh kalian soalnya anak undangan sih ya Kak? Enggak masalah itu. Bukan masalah. Soalnya kalau gue itu kalau UN itu gue
slow gitu loh menghadapi UN tuh, karena kayak gue gak tau sih, karena dari dulu tuh sering dibilangin kayak udahlah pasti lulus kayak gitu itu yang gue tanemin gitu loh di dalam diri gue. Berarti lo ada ilmunya. Nah masalah kalau gue juga kayak UPI pas UN tuh, ya gue bilang kan waktu episode sebelumnya tryout gue pertama matematika 30, mau ngapain lo dapet 30, gimana lulus dengan nilai 30, tekanan kak. Tapi gue yang lebih tekanan adalah ketika gue harus ujian mandiri, SBMPTN, terus SIMAK, ya pokoknya ujian mandiri lah, karena ujian mandiri itu setelah lo dapat pengumuman undangan kan, undangan keluar. Jadi apalagi kalau lo di tempat les bro, kayak gue kan di tempat les gue, jadi kayak misalnya sekelas nih tadinya lo, terus ada pengumuman undangan, ya udah lulus undangan kan dia udah nggak perlu lagi dong ke tempat les. Gue kalian, sedangkan teman-teman kalian yang belum keterima undangan seperti gue itu masih mati-matian, kayak gue masih diskusi, mesti belajar lagi, mesti ini. Dan yang bikin waktu itu gue inget banget ya, yang bikin gue kayak gue lupa sih ini gue akan sampai stres apa enggak waktu dulu, tapi gue kayak ngerasa kayak down banget adalah ketika gue lagi sibuk-sibuknya diskusi, gue lagi pusing-pusingnya tuh kayak udah mau maghrib gitu ya, terus yang undangan-undangan itu dia datang ke tempat les gue, terus kayak bawa-bawa makanan buat kakak-kakak pengajar. Ya nggak salah sih, cuman kan gue kayak enak banget guys, mereka udah nggak perlu mikirin apapun lagi, sedangkan lo juga kayak gitu. Lo bayangin ya, temen lo nih ya, dia lagi diskusi, lagi ngerjain segala macam ya guys, tolong. Terus temen lo datang bawa makanan, terus iya kak aku udah terima di sini, terus gue kayak risik lo, anjir gue masuk mana kalau gue gak berhasil. Udah gitu kan kalau SBM dan SIMAK tuh soalnya lebih susah dari UN menurut gue. Jauh kak, beda jauh banget. Dan ya itu gue kayak ngerasa anjir gue bisa gak ya, karena kalau lu tryout UN segitu, kalau gue tryout SBM itu gue jelek banget, dan gue kayak itu nggak dapet. Jadi kan kalau di tempat gue kayak lu misalnya di pilihan mana, nah itu passing grade dulu tuh sekitar segini nih rata-ratanya. Iya gue tahu kayak gitu kan. Nah pas tryout itu nggak ada yang masuk gue nilai gue, terus gue mau kuliah di mana? Kuliah di rumah gue sendiri kan nggak mungkin kan. Masa udah di chance gue satu-satunya untuk lanjutin ke universitas ini, cuman gue kayak gini. Ya kan lo bisa ngulang tahun depan. Iya itu salah satu opsi sih, gue sempat mikirin juga, cuman atau ngulang lagi 2 tahun lagi. Kayak S2 gini gak sih? Gitu. Kalau gue lebih stresnya adalah ketika gue harus mempersiapkan ujian mandiri itu dibandingkan dari UN. Kalau gue, kalau pas kuliah kerja deh. Kuliah dulu apa kerja dulu? Lanjutin aja. Kuliah gue jujur tidak ada yang terlalu membuat stres sih kuliah. Soalnya kayak ya udah jalanin aja gitu loh. Even skripsi pun tidak terlalu membuat stres sih. Nah skripsi gue sebenarnya nggak stres karena faktornya adalah pembimbing gue, dan kedua topiknya gue suka. Tapi selama kuliah yang bikin gue stres adalah semua mata kuliah. Pertemanan itu sesuatu yang di luar. Itu sumber stres gue, sebetulnya. Salah satu sumber stres gue. Tapi kalau selama kuliah yang bikin gue stres adalah semua mata kuliah yang berhubungan dengan statistik. Iya sih. Karena gue benar-benar nggak bisa. Benar-benar nggak bisa itu. Dengan statistik, hitung-hitungan segala macam. Jadi menurut gue tuh sumber stres gue sih. Tapi ya kembali lagi tadi kan ngomongin pertemanan ya guys. Pertemanan tuh bisa ya ada positifnya dikit lah gitu. Kalau lo nggak bisa lo diceng-cengin sampai wah gila, pengen marah. Gue harus bisa, kan gue buktiin kalau nggak sih gue. Diceng-cengin, ya udah lu bantuin gue dah. Lu kan mau temen lu juga kita lulus, ya udah lu bantuin gue deh, gimana? Kan kita sekelompok, kalau lo nggak lulus gue juga yang kena gitu. Gitu. Makasih ya guys, siapapun yang sudah membantu aku lulus. Gitu. Berarti sekarang tadi kan kuliah udah, berarti sekarang pasca kuliah ya, kerjaan. Nah kalau lo gimana Mel? Waktu itu kan lo sempet kerja dulu nggak sih jadi teacher? Ya. Itu ngurusin anak-anak enggak sih, Mei? Anak-anak orang lagi kan. Anak sendiri. Oke, lanjut. Itu menantang sih, tapi untungnya jadi challenging aja sih buat gue. Stresnya membuat gue menjadi lebih positif sih, bukan yang negatif. Cuman lucu aja sih, kayak
kerjaannya tuh beda banget sama kalian yang kerja kantoran. Kalau yang kerja kantoran mungkin kerjanya depan laptop, data gitu-gitu kan. Meanwhile gue yang jadi guru anak bocah kecil-kecil, anak TK, kerjaannya itu ya nangkepin anak kecil supaya duduk, terus nemenin dia pipis, bantuin dia kalau dia pup atau gantiin diapersnya gitu-gitu kan. Maksud gue itu kayak hal baru yang gak kepikiran dan emang belum pernah gue lakukan juga karena emang belum punya anak kan. Terus kayak pas pertama kali tuh kayak ini gimana caranya, kayak gantiin popok kayak jijik gak sih gitu kan, kayak iya bukan anak gue tapi gue harus gantiin gitu kan. Terus sempet stres kayak aduh kenapa kerjaan gue gini banget gitu kan. Tapi lama-lama karena emang pada dasarnya gue suka anak-anak kali ya, jadi kayak ya udah lebih ikhlas gitu loh kerjainnya. Jadi dibikin seneng aja gitu loh. Kayak kalau misalnya anak-anaknya kayak tante, oh ya dulu gue dipanggilnya tante ya guys waktu kerja, kayak tante mau pipis. Wow. Nakal banget ya satu ini emang. Kenapa sih Kak, maksudnya tante yang ini gembira, iya. Gitu. Joy. Little joy. Joy. Terus Kak, Ya kalau tante mau pipis gitu kan, ya udah ayo. Kayak yang awalnya gue panik tiap denger anak mau pipis kayak aduh harus ngapain, kayak ya udah Gi buka pintu gitu kan, ntar aku liatin dari sini. Jadi kayak guenya sendiri daripada gue bikin stres, ya udah gue bikin gimana caranya anaknya bisa mandiri sendiri gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan gue ajarin, coba buka celananya, kalau ngompol ya udah tinggal gue gantiin celananya. Maksud gue kayak jadi win-win solution gitu loh. Guenya tidak harus terlalu banyak bekerja untuk membantu merekanya juga nanti outputnya bisa mandiri. Jadi kayak menyenangkan sih. itu terkait sama gimana caranya kita nge-manage si stresnya itu sendiri nggak sih? Ya maksudnya kalau dari Maya kan berarti itu suatu masalah kan? Kayak maksudnya nih kayak tadi si anak mau pipis gitu kan? Apa namanya, masalah yang membuat lo stres nggak sih? Awalnya kan? Terus lo berfokus ke si masalahnya itu, di mana lo untuk mengurangi si anak itu mau pipis ke lo terus gitu loh, ngerti gak sih? Jadinya kan kalau misalnya dia udah bisa buka cara sendiri dan lain-lain kan dia udah bisa sedikit mandiri kan. Jadinya si stresor lo itu pun juga akan berkurang. Right? Itu betul. Dia bisa buka celana sendiri kan. Terus pakai celana sendiri bisa. Coba buka. Tapi udah dibuka ya udah pakai lagi nggak bisa. Caranya gimana? Lu juga waktu kecil juga gitu ya, dogol. Gue bisa sih Pak. Anaknya cukup mandiri, tahu gimana cara buka tutup sih Pak. Tutup. Kayak mau ke puncak. Nah, kalau misalnya how to manage stresnya itu sendiri, kalau tadi kan berarti berfokusnya ke masalahnya nggak sih? Ya. Ada hal lain nggak sih yang bisa kita lakuin, gimana caranya untuk nge-manage stress atau manage stressor itu? Kalau tadi gue mungkin lebih fokusnya ke penyelesaian masalahnya dulu supaya stres gue berkurang. Tapi mungkin ada beberapa orang yang ketika stresornya muncul itu nggak bisa langsung ngadepin karena belum siap diri lo untuk mengkonfront langsung si stresornya itu. Jadi mungkin cara yang lebih baik adalah dengan bukan mengenali, lebih bukan accept juga, apa sih namanya? Lebih mengatasi dulu emosi-emosi yang muncul dari stresor yang terberi ke lo gitu loh. Jadi ketika emosi lo udah lebih stabil, lo bisa lihat masalahnya lebih clear dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik gitu sih. Kalau gue dulu justru lebih seneng yang namanya flight. Cabut kan Kak? Iya, menghindar. Gue lebih seneng, bukan lebih seneng apa ya? Secara naluriah gue tuh merasa lebih mudah buat kayak yaudah. Aman gak sih? Iya, gue ngerasa lebih aman aja untuk itu kebanyakan orang kayak gitu juga sih kayaknya. Karena itu lebih the easiest way to do gitu gak sih pada saat itu? Ya karena tapi konsekuensinya akan ada kan. Bahwa sebenarnya ya masa lalu tuh akan ada tetap terus, ada di situ. Karena gak diselesain. Karena lo gak selesai masalah itu. Itu gue sampai SMA deh kayaknya. Ya mungkin kembali karena waktu kuliah juga ada yang gue pelajari, jadi gue punya dapat sesuatu. Tapi sampai dengan SMA gue cenderung menghindar sih dengan apapun. Tapi sebenarnya mungkin flight atau si menghindar itu juga nggak apa-apa nggak sih dilakuin, asal selama lo menghindari masalah itu juga lo membenahi diri lo dulu gitu loh. Kayak maksudnya lo mempersiapkan diri lo untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan lo. Jangan cuma flight tapi ya udah balik lagi. Iya nggak kelar masalahnya kalau kayak gitu. Salah satu yang sering kali gue lakukan tuh adalah dengan tidur. Gue juga kalau gue tidur. Iya. Gue lebih ke
Makanya jangan heran ya Kak kalau temen lo segini. Tapi sekarang gue udah punya yang baru adalah melihat konten-konten BTS. Ya apapun itu lah, maksudnya mau gue nonton, mau gue baca, mau gue dengerin lagu kayak gitu. Kalau dulu gue lebih ke makan. Maksudnya kayak gue nyemil, gue kayak berasanya adalah gue udah menjalani hari yang berat, gue deserve to eat everything kayak gitu loh. Kayak gue happy dengan kayak gitu. Tapi terus gue mempunyai suatu hal yang mungkin lebih baik secara kesehatan kali ya. Gitu. Jadi gue lebih mengalihkannya ke menonton kayak gitu-gitu sih. Nah, gue menarik. Gue Anaknya spotlight banget ya Kak. Gue ada cerita menarik juga. Jadi gue kan kalau belajar bahasa Inggris, gue kebanyakan tuh dari game. Nah, salah satu kenapa alasan gue main game adalah untuk menghindar dari si sumber-sumber stresnya itu sebetulnya. Iya. Jadi kan kayak kalau di sekolah gue banyak PR baik tugas segala macam yang gue nggak paham, dan mungkin juga lingkungan pertemanan yang toksik dan segala macam, itu gue lebih banyak menghabiskan waktu untuk main. Supaya gue meredakan si pikiran-pikiran itu. Tapi justru dengan gue main, gue jadi ngembangin si skill di bahasa Inggris. Karena game-gamenya kan semua bahasa Inggris kan gitu. Gue juga sih, karena nonton kan gue juga pakai bahasa Inggris. Dan bahasa satu lagi Korea. Lo gak mencintai produk Indonesia lo? Lo juga gak sih? Kamu ya gitu. Kalau tadi pakai game atau lo pakai nonton, mungkin gak sih kayak kalau kalian di luar sana pakai cara lain, contohnya mungkin ngakuin yoga atau misalnya relaksasi, maksudnya hal-hal yang membuat lo tenang. Karena kan nggak semua orang ketika ada stresor dateng dan mau ngebenahin emosi lo pakai cara-cara yang menyenangkan kan, kayak misalnya main game lah atau nonton konten tertentu, bisa aja butuh hal-hal yang hening gitu loh. Jadi menurut gue yoga ataupun relaksasi kayak mindfulness, lo pernah dengar mindfulness nggak? Pokoknya ya nanti kita mungkin akan bahas di selanjutnya gitu ya. Itu bisa juga dilakuin buat mengatasi emosi-emosi yang muncul dari stresor yang muncul yang datang ke lo juga sih. Sebenarnya balik lagi lo harus refleksi dan mengenali diri lo sendiri lagi nggak sih, apa cara yang paling efektif untuk diri lo sendiri untuk meredakan si itu. Karena ya itu tadi, mungkin sebagian orang dengan yoga, dengan itu lo bisa tenang, tapi mungkin sebagian orang malah melakukan itu malah bikin stres gitu kan. Jadi bikin stres. Gue ada cerita lagi nih, kayak gue banyak banget yang stres. Gini, ya? Waktu gue SMA itu gue kan sekolah gue tuh di Teluk. Jadi tuh deket pantai, deket pantai. Bener-bener di Kubangan gitu Kak. Teluk kan maksud gue kan kayak gitu kan. Teluk enggak, kayak gimana coba? Teluk itu kan di antara itu palung ya. Teluk itu bagian daratan yang mendekat, yang menjorok. Menjorok nggak sih? Gue anak IPA, gue nggak tahu. Lo anak IPS lo? Gue anak IPS emang. Gue aja peta buta bikin gue stres. Pokoknya di sekolah gue tuh deket Teluk, jadi benar-benar deket pantai. Nah, dulu kayak benar-benar kayak sinetron sih. Jadi gue kalau gue udah mulai banyak pikiran dan gue udah mulai cukup stressful dengan kayak dengan keadaan sehari-hari gue tuh ke pantai. Aku lari ke pantai. Iya, dan lu tahu nggak gue ngapain? Teriak. Lu enak bener-bener teriak. Karena buat kita yang pantainya di tuh kota, sorry. Ya sekolah gue nggak di kota. Jadi baper. Sekolah gue juga di kota, bener. Kota tapi deket pantai. Dekat pantai. Nah, yang gue lakukan benar-benar teriak karena pantainya tuh benar-benar sepi. Bukan pantai yang bukan pantai wisata. Bukan ya. Pantai wisata. Itu enak banget sih, benar-benar kayak gue teriak terus gue benar-benar kayak main ombak sendiri gitu. Untung lu gak lanjut Kak. Iya, tapi kadang sama temen juga rame-rame, bener. Kadang gue rame-rame sama teman gitu, kadang sendiri gue kesana. Terus lari ke hutan nggak? Nah kebetulan di sana nggak ada hutan. Kirain kayak ADC kan. Iya. Lari ke pantai kemudian ke hutan kan kalau dia. Berteriak enggak? Iya berteriak. Hal yang sekarang banyak gue lakukan adalah mencoba membuat diri gue lebih rileks sih dengan mendengarkan lagu-lagu. Lagu apa Kak? Bagi dong playlistnya.
Nggak boleh itu. Kok nggak boleh? Orang pelit. Astagfirullah. Ada playlist Lagu-lagu yang biasa gue dengerin tuh adalah lagu-lagunya Disney. karena gini waktu zaman gue kecil tontonan gue tuh lebih banyak Disney, jadi gue kayak membawa emosi gue keadaan emosi gue waktu kecil yang gue kayak happy, seneng gitu, jadi bahagia. Jadi waktu denger lagu-lagu Disney itu gue yang kayak lebih relief aja gitu. Itu buat gue. Ke pantai kalau gue karena kebetulan deketnya ke mall-mall kan ya ngerti kan. Kebetulan biasanya ke mall terus ke time zone. Oh baik. Iya. Itu tolong ya teman-teman Maya, pasti lu pernah satu kali dalam hidup lu paling nggak diajak Maya ke time zone. Hari Selasa. Cabut kelas. Ya gimana? Orang banyak banget sih yang ngomong kayak ngapain sih ke time zone, udah gede buang duit. Ya mohon maaf, tapi itu kan cara gue melepaskan stres gue kan. Maksud gue dengan gue main time zone tuh jadi happy gitu loh. Dan menurut gue kenapa enggak, tuh uang gue yang habisin gue, yang bahagia gue, kenapa lo yang repot. Betul. Gitu kan. Justru temen lo yang stres karena uangnya kepake. Kan dibayar Maya kadang-kadang. Oh gue kayak gak pernah sih. Oh berarti itu coba Maya tuh. Jangan tahu Bang. Gitu. Emang berarti ya mau gimana pun cara kita untuk menghadapi stres itu juga kita harus kenal diri kita sendiri. Balik lagi sih, kayak lo harus tahu apa yang membuat lo senang, apa yang membuat lo bahagia, supaya lo juga tahu tepat nih gimana cara mengatasi stresor yang muncul itu. Si sumbernya dulu ya. Sumber kenapa lo stres. Dan balik lagi, begitu lo udah kenal si sumbernya, ya lo pikirin apa yang bisa membuat gue lebih senang ya, gitu ya, membuat gue bisa menyelesaikan si masalah ini ya. Gitu. Jadi ini kan berarti dari cerita-cerita tadi, berarti emang kalau misalnya stresor atau suatu keadaan itu kan emang sulit banget untuk kita hindari, nggak sih Kak? Maksudnya enggak. Oh berarti gampang ya untuk menghindari stresor gitu ya. Ya maksudnya pasti adalah sekali dalam hidup kita atau beberapa kali dalam hidup kita itu lo ketemu suatu keadaan yang membuat lo tertekan. Dan nggak masalah, maksudnya mungkin di luar sana banyak orang yang ketika stres tuh kayak lo ngerasa anjir kenapa gue stres, yang lainnya enggak, kayak gitu loh. Maksudnya itu menurut kita itu suatu hal yang alamiah, maksudnya suatu hal yang wajar, yang manusia banget lah maksudnya. Tapi memang ketika itu berlarut-larut, itulah yang harus lo cepet-cepet untuk atasi. Gimana pun caranya itu, bisa aja lo konsul atau ke teman-teman dulu misalnya, atau lo langsung ke profesional kayak gitu. Kalau lo udah merasa kayak lo ngerasa kesepian yang berkepanjangan, terus lo ngerasa kayak gue nggak ada semangat gitu, terus juga lo kayak ngerasa gue pengen menarik diri dari lingkungan, dan itu terjadi dalam waktu yang berkepanjangan. Nah itu dan ask for help sih ya. Maksudnya nggak usah takut untuk ask for help gitu. Maksudnya ya itu hal yang manusiawi kok gitu. Lo ngomong ask for help, lo udah kebayang nggak hal-hal apa aja yang bikin lo stres? Akhir ini? Iyalah. Lo udah tahu lah Kak. Ya. Udah kebayang Kak. Makanya resign dong. Tahu aja itu main stressor gue itu ya. Maafin aku. Ya udah, pokoknya dari tadi kita udah cerita-cerita nih. Nah daripada kalian bosen dengerin suara kita terus, semoga enggak sih. Enggak lah ya. Enggak, gue yakin enggak. Oke, kalau kayak gitu kita udahin aja sampai di sini. See you on next episode. See you. Bye. Dadah.